Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2646 Selamat datang di neraka. Kamar King Northridge tidak seunik dan memesona seperti sekte abadi dan kerajaan abadi di dunia surgawi. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Bahkan air kolam yang mengelilingi ruangan itu berwarna merah darah dan mengeluarkan sedikit bau darah. Dari waktu ke waktu, ikan merah tua bertaring tajam akan melompat keluar dari air. Tubuh utama Martial Dao tidak lagi terkejut dengan segalanya. Di bawah pimpinan Tang Qinger, beberapa dari mereka tiba di bagian dalam ruangan tidak lama kemudian dan bertemu dengan King Northridge yang legendaris. Saat itu, King Northridge sedang duduk di kursi yang terbuat dari tulang putih. Itu dikelilingi oleh genangan darah dan tengkorak padat bertumpuk di kaki kursi. Perjamuan ulang tahun ini dikenal sebagai perayaan Raja Northridge yang berusia 800.000 tahun. Dalam keadaan normal, ahli alam gua surga memiliki umur sekitar 1 juta tahun. Kotak, sekarang King Northridge berusia 800.000 tahun, dia sebenarnya tidak lagi berada di puncaknya. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda kemunduran atau kelesuan dari King Northridge. Meski matanya terpejam, King Northridge memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan saat dia duduk di singgasana tulang putih. Ini adalah aura yang hanya bisa dipelihara setelah seseorang berada di eselon atas untuk waktu yang lama dengan banyak mayat dan darah terinjak di bawahnya. Kesadaran roh tubuh perdana Dao bela diri menyapu King Northridge. Menurut dunia surgawi, Raja Punggung Utara ini seharusnya adalah Raja Abadi tertinggi dengan gua surga yang besar. Sepertinya pepatah bahwa budidaya itu sulit di neraka Frost Springs bukannya tidak berdasar. Ahli yang menguasai seluruh punggungan utara dan berdiri di puncak hanyalah Raja Abadi tertinggi. Faktanya, dia bahkan belum mengembangkan gua surganya hingga tingkat yang sempurna. Tiba-tiba, Raja Northridge membuka matanya. Dua pancaran cahaya dingin yang bergetar tampak muncul dari ruangan gelap saat aura jahat dan haus darah menyebar seketika. Paman Chen tidak berani menatap matanya dan buru-buru membungkuk. Tuan muda dari hutan selatan sering mengikuti Raja Hutan Selatan dan sudah lama mengenal para ahli tertinggi ini. Namun, dia masih terpana oleh aura King Northridge dan jantungnya berdetak kencang. Hanya tubuh utama Martial Dao yang tanpa ekspresi dan memiliki tatapan tenang. Ayah! Tang Qinger berteriak sambil tersenyum. Tatapan King Northridge berhenti sejenak pada tubuh utama Martial Dao sebelum beralih ke Tang Qinger. Ekspresinya melembut saat dia menunjukkan senyuman dan sedikit mengangguk. Qinger, kamu kembali. Ya, Tang Qinger tersenyum. Aku bergegas kembali dengan membawa beberapa hadiah untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-800.000 tahun, ayah. Betapa bijaksananya, Qinger. Raja Northridge mengangguk. Tang Qinger melanjutkan, ngomong-ngomong, ayah, aku membawa dua temanku kembali. Salam, Raja Northridge. Saya Shen Tuying. Tuan muda dari hutan selatan bergegas maju untuk menyambut dengan ekspresi hormat. Shen Tuying. King Northridge berkata, Tuan muda dari hutan selatan, kan? Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Tuan muda dari hutan selatan berkata dengan tergesa-gesa, kesehatan ayah saya baik-baik saja. Dia memikirkanmu tetapi tidak memiliki kesempatan untuk datang dan bertemu denganmu. Keduanya berbasa-basi. Perhatian Raja Punggung Utara-Utara teralihkan, seolah-olah dia tahu tentang masalah antara Tang Qinger dan Tuan Muda Hutan Selatan dan tidak mempersulit Tuan Muda Hutan Selatan. Tepatnya, perhatian Raja Punggung Utara sama sekali tidak tertuju pada Tuan Muda Hutan Selatan, dia masih memperhatikan badan utama seni bela diri. Juga, ini adalah rekan Daois Desolate Martial. Tang Qinger menceritakan proses mereka mengenal satu sama lain secara singkat. Ayah, apakah ayah akan marah karena saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini atas nama ayah? Tidak apa-apa, kematian Nether General North Black tidak signifikan. King Northridge mengabaikannya. Bahkan jika beberapa raja neraka mereka terbunuh, apa yang bisa dikatakan oleh Corse Mountain Ridge? Berhenti sejenak, dia menatap tubuh utama Martial Dao dan matanya bersinar dengan cahaya yang bergetar saat kekuatan luar biasa turun perlahan. Sebagai Raja Northridge, penilaiannya secara alami jauh lebih unggul daripada Tang Qinger dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa mengetahui kedalaman tubuh utama seni bela diri, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh utama seni bela diri itu jelas tidak berada pada level Jenderal Neraka.
Apakah kamu benar-benar dari dunia surgawi? Raja Northridge bertanya perlahan. Ya, melawan kekuatan King Northridge, badan utama marsial Dao memiliki ekspresi tenang. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana cara kembali ke dunia surgawi. Beraninya kamu, Paman Chen berteriak, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada raja daripada sujud. Meskipun badan utama marsial Dao berdiri di bawah, dia berdiri tegak. Sejak dia memasuki ruangan itu, dia tidak membungkuk kepada King Northridge. Nada yang dia gunakan sebelumnya seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan teman-temannya tanpa rasa hormat. Bahkan Tang Qinger mengkhawatirkan badan utama seni bela diri. Jika ayahnya tersinggung, dia pasti tidak akan bisa melindungi badan utama marsial Dao. Terlepas dari segalanya, fakta bahwa tubuh utama ilmu bela diri berasal dari dunia surgawi sudah cukup bagi ayahnya untuk membunuhnya. Hahaha. Tiba-tiba, King Northridge tertawa. Tawanya bergema di seluruh istana dan memekakkan telinga, dipenuhi aura yang mendominasi. King Northridge memandang tubuh utama marsial Dao dengan senyum sinis dan berkata perlahan, karena kamu telah tiba di dunia neraka, tidak mungkin kamu bisa kembali. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar akan terjebak di dunia neraka? Apa hubungan dunia neraka dan 9 neraka dengan Kaisar Agung tak terbatas? Apa motif biksu tua itu mendorongnya ke bawah? Apakah itu hanya untuk menjebaknya di dunia neraka? Apa hubungan biksu tua itu dengan dunia neraka? Terlalu banyak pertanyaan yang melekat di benaknya. King Northridge berdiri perlahan dan berkata, anak muda, kamu cukup berani. Jika di lain waktu, kamu pasti sudah menjadi mayat di bawah kakiku sekarang. Namun, kamu adalah teman yang dibawa kembali oleh Qinger. Aku akan mengampunimu kali ini saja. Terima kasih ayah. Tang Qinger menghela nafas lega dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menatap tubuh utama seni bela diri dan terus memberinya tatapan penuh arti, memintanya untuk maju dan mengucapkan terima kasih. Badan utama marsial Dao mengabaikannya. Saat ini, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus maju dan melayangkan pukulan untuk berinteraksi lebih dalam dengan King Northridge. Namun, dia tidak bisa menyerang secara langsung ketika dia melihat betapa protektifnya Tang Qinger. Terlebih lagi, pesta ulang tahun Raja Northridge sudah dekat dan tidak perlu terburu-buru. Belum terlambat untuk mencari King Northridge setelah pesta ulang tahunnya. Selain itu, ada begitu banyak faksi dan ahli yang berkumpul di pesta ulang tahun Raja Northridge, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak informasi. King Northridge melirik badan utama marsial Dao dengan acuh tak acuh. Perjamuan ulang tahunku sudah dekat dan suasana hatiku sedang bagus. Aku tidak akan menentangmu hari ini. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini bukanlah dunia surgawi. Neraka ribuan kali lebih kejam, lebih gelap, dan lebih berdarah daripada dunia surgawi. Lingkungan hidup di dunia surgawi bagaikan tanah suci yang damai di mata makhluk hidup di neraka. Di neraka, jika kamu tidak hati-hati, tulangmu pun akan dimakan. Berhenti sejenak, King Northridge menyeringai pada badan utama marsial Dao dengan senyum sinis. Anak muda, selamat datang di neraka. Pada saat itu, King Northridge belum menyadari dampak apa yang akan ditimbulkan oleh kultivator berjubah ungu bertopeng perak ini ke dunia neraka. Kurang dari itu, dia tidak dapat membayangkan seberapa besar badai yang akan ditimbulkan oleh pemuda misterius ini di neraka. Ketika dia mendengar kata-kata King Northridge, badan utama marsial Dao juga tertawa. Dia mengepalkan tinjunya dan bergumam pelan, neraka, desolate marsial telah tiba. Bab 2647 Era Akhir Dharma. Selama beberapa hari berikutnya, badan utama seni bela diri tetap tinggal di istana dan tidak pergi. Saat pesta ulang tahun Northridge semakin dekat, para ahli Raja Neraka akan turun ke kota Northridge dari waktu ke waktu. Dalam beberapa hari, badan utama seni bela diri mencoba berkomunikasi dengan tubuh sejati teratai hijau tetapi tidak ada reaksi. Seperti yang dikatakan Tang Qinger, dunia neraka berada di peringkat yang sama dengan alam semesta menengah. Harus ada semacam penghalang yang kuat di antara keduanya. Penghalang itu bahkan bisa mengisolasi hubungan antara dua tubuh asli Suzimo. Selama beberapa hari terakhir, Tang Qinger telah menunjukkan kepada badan utama seni bela diri semua buku kuno di Istana Punggungan Utara yang berhubungan dengan neraka. Melalui interaksi mereka, badan utama marsial Dao memiliki pemahaman kasar tentang neraka Frost Springs dan bahkan seluruh neraka. Kotak.
Alasan mengapa tempat ini disebut Frost Springs Hell adalah karena memang ada mata air raksasa di tengah neraka ini yang mengeluarkan air yang sangat dingin dan dikenal dengan nama Frost Springs. Ada alasan serupa untuk nama 8 neraka lainnya. Misalnya, di tengah neraka mata air kuning, terdapat mata air keruh dan layu yang disebut mata air kuning. Di tengah neraka mata air yin, terdapat air yin ekstrim, sehingga diberi nama mata air yin. Seluruh dunia neraka memiliki beberapa kesamaan dengan alam semesta menengah tempat Su Zimo naik. Misalnya, dunia neraka juga mengandung ki esensi langit dan bumi dalam jumlah besar. Mungkin karena lingkungan, ada tambahan kekuatan gelap dan dingin di esensi langit dan bumi. Makhluk hidup di dunia neraka menyebutnya Netherki. Alasan mengapa ki esensi langit dan bumi di dunia surgawi kaya dan masif adalah karena keberadaan pohon pembangun. Mata air 9 neraka memiliki efek serupa. Dapat dikatakan bahwa 9 mata air adalah sumber kekuatan 9 neraka. Yang lebih aneh lagi adalah menurut buku-buku kuno di Istana Punggungan Utara, 9 mata air tersebut tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat berbeda, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, air Frost Springs di sini adalah air yang sangat dingin dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada makhluk hidup manapun, terutama makhluk air. Adapun air mata air kuning, keruh dan layu, memiliki kegunaan untuk menghapus ingatan seseorang. Dikatakan bahwa setelah jiwa dibaptis di air mata air kuning, ia akan melupakan kenangan akan kehidupan sebelumnya. Sub keterlupaan. Ramuan penghapus cinta. 1. Pada saat itu, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati tubuh utama Martial Dao. Di dunia neraka, sepertinya ada perbandingan nyata dengan beberapa legenda dan mitos yang dia dengar di dunia fana. Misalnya, air mata air tanpa batas bisa membersihkan kutukan. Kutukan atau kotoran apapun akan hilang setelah dicuci dengan air mata air tanpa batas. Badan utama Martial Dao bahkan telah melihat catatan ras Nether kuno di buku-buku kuno. Ras Nether kuno bukanlah ras yang dilahirkan, melainkan ras yang diciptakan melalui transformasi. Ada banyak hal aneh di Trichiliocosm. Ini juga pertama kalinya badan utama seni bela diri melihat metode aneh seperti menciptakan kehidupan melalui transformasi. Menurut buku-buku kuno, selain reproduksi dan pemeliharaan makhluk hidup dari 10.000 ras, ada metode unik lain bagi makhluk hidup di dunia neraka untuk menciptakan kehidupan, transformasi. Sesekali makhluk hidup akan lahir dari 9 mata air. Makhluk hidup itu tidak memiliki orang tua. Metode menciptakan sesuatu dari ketiadaan adalah transformasi kehidupan di dunia neraka. Pertumpahan darah dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati di mana-mana di dunia neraka. Namun, karena metode evolusi kehidupan yang aneh seperti transformasi, masih ada aliran makhluk hidup yang tak ada habisnya di dunia neraka. Kehidupan bisa lahir dari 9 mata air neraka. Ketika badan utama Martial Dao pertama kali melihat catatan itu, dia sangat terkejut. Meskipun pohon pembangun juga memiliki efek mengumpulkan ki esensi langit dan bumi, ia tidak dapat memupuk bentuk kehidupan khusus apapun. Bahkan badan utama seni bela diri belum pernah melihat rekor seperti itu di dunia atas. Metode penciptaan kehidupan ini sepertinya melanggar rahasia Dharmic Daos yang terdalam di dunia. Bahkan Kaisar Agung yang begitu berkuasa pun tidak dapat menciptakan kehidupan. Makhluk hidup yang lahir dari 9 mata air neraka adalah ras Nether kuno di dunia neraka. Mungkin ada manusia, binatang iblis, dan segala jenis makhluk hidup dalam ras Nether kuno. Namun, setelah makhluk hidup itu diciptakan dari 9 mata air neraka, mereka termasuk dalam ras Nether kuno. Ciri ras Nether kuno juga sangat jelas. Biasanya, akan ada tanda aneh di permukaan atau gelabela makhluk hidup itu adalah tanda yang sama yang pernah dilihat oleh badan utama Martial Dao di gelabela Nether General Northblack. Arti dari rune itu adalah Nether. Pada titik ini, tubuh utama seni bela diri tidak bisa tidak mengingat sutra jimat yin yang dipelihara oleh tubuh sejati teratai hijau. Rune aneh itu sangat mirip dengan sutra jimat yin yang dan seharusnya berasal dari peradaban yang sama. Mungkinkah sutra jimat yin yang ada hubungannya dengan dunia neraka? Ataukah keduanya berasal dari peradaban yang sama? Ras Nether kuno memiliki status tertinggi di dunia neraka. Bukan hanya karena ras Nether kuno lahir dari 9 mata air neraka. Lebih dari itu, karena setelah mereka lahir, mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari makhluk hidup lainnya. Baik dari segi garis keturunan atau fisik,
mereka sangat kuat dan menekan semua orang dari alam kultivasi yang sama. Garis keturunan ras Nether kuno begitu kuat sehingga setelah tumbuh hingga usia tertentu, fenomena garis darah yang terkait erat dengan 9 mata air neraka tempat mereka berasal akan lahir. Tidak sulit untuk membayangkannya. 9 mata air neraka dikatakan sebagai dasar dari 9 neraka dan makhluk hidup yang lahir dari mata airnya sungguh luar biasa. Sayangnya bagi Jenderal Nether Northblack yang arogan, dia bertemu dengan tubuh utama Martial Dao dan dibunuh oleh satu pedang Qi bahkan sebelum dia bisa melepaskan fenomena garis darahnya. Ras Nether kuno juga bisa bereproduksi. Namun, keturunan mereka hampir tidak akan pernah mewarisi kekuatan garis keturunan ras Nether kuno dan mereka tidak memiliki tanda aneh dari kata Nether di tubuh mereka. Hanya mereka yang berasal dari ras Nether kuno yang memenuhi syarat untuk disebut Jenderal Nether dan Raja Nether. Misalnya, penguasa neraka dari 9 neraka semuanya berasal dari ras Nether kuno. Saat itu, penguasa neraka adalah orang terkuat di ras Nether kuno. Menurut buku-buku kuno, dalam keadaan normal, 9 penguasa neraka semuanya adalah ahli alam kaisar. Adapun penguasa neraka, dia memerintah atas 9 neraka. Namun, beberapa waktu lalu, dunia neraka sepertinya mengalami luka serius yang menyebabkan dunia hancur berkeping-keping. Dao besarnya rusak dan hukumnya tidak lengkap. Dalam bencana itu, tidak hanya penguasa neraka yang mati, seluruh dunia neraka juga menderita kerugian yang sangat besar dan banyak kaisar, raja neraka, dan ahli lainnya yang meninggal. Yang lebih serius lagi adalah dunia neraka belum diperbaiki. Seiring berjalannya waktu, Nether Qi di dunia neraka menipis dan bahkan 9 mata air neraka menunjukkan tanda-tanda mengering. Setelah itu, dunia neraka jatuh ke era akhir Dharma dan semakin sedikit makhluk hidup yang maju ke alam kaisar. Setelah sekian lama, kaisar di masa lalu meninggal seiring berakhirnya masa hidup mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi makhluk hidup di 9 neraka yang menjadi kaisar. Sampai sekarang, meskipun ras Nether kuno masih mempertahankan posisi 9 penguasa neraka, hampir semuanya adalah raja neraka puncak dan tidak ada ahli alam kaisar. Tentu saja, meskipun tidak ada ahli alam kaisar di era akhir Dharma di dunia neraka, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar raja neraka dan raja Nether dan fondasi mereka masih ada. Bab 2648 Hadiah dari Pegunungan. Selama beberapa hari terakhir, Badan Utama Martial Dao telah mencerna banyak informasi tentang dunia neraka. Meskipun dia memiliki pemahaman kasar tentang neraka, dia masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Buku-buku kuno mencatat bahwa dunia neraka terluka parah selama era tanpa batas. Apakah itu dilakukan oleh Great Emperor Infinite? Mungkinkah kekuatan yang dikendalikan oleh Kaisar Agung dapat melukai seluruh dunia neraka hingga Dao Agung hancur dan dunia menjadi tidak lengkap? Badan Utama Martial Dao merasa skeptis tentang hal itu. Namun, jika bukan karena Great Emperor Infinite, mengapa bencana seperti itu bisa terjadi? Kotak. Selain menyeramkan dan menakutkan, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di dunia neraka yang tampak misterius. Buku-buku kuno di Istana Punggung Utara tidak dapat memberikan jawaban kepada Badan Utama Seni Bela Diri Dao atas hal-hal yang tidak diketahui itu, mungkin hanya ahli Raja Neraka di sini yang mengetahui satu atau dua hal. Badan Utama Seni Bela Diri telah membalik-balik buku-buku kuno yang dikirim oleh Tang Qinger tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan dunia neraka dan kembali ke alam semesta menengah. Karena dunia neraka hidup berdampingan dengan cabai medium, warisan Dharma Dao di sini pasti akan berbeda dengan cabai medium. Badan Utama Martial Dao bermaksud mencari warisan Dharma Dao berkualitas tinggi di neraka dan terus menyempurnakan Martial Dao sambil mencari cara untuk pergi. 5 hari kemudian, pesta ulang tahun Raja Northridge resmi dimulai. Pada saat Tang Qinger tiba di aula utama dengan Badan Utama Martial Dao, sudah banyak orang yang duduk. Beberapa pelayan perempuan bercadar membawa berbagai buah roh dari neraka dan datang dan pergi dengan tubuh indah mereka terlihat samar-samar. Meskipun Tang Qinger adalah seorang junior, dia adalah seorang putri dari punggung Bukit Utara. Tempat duduknya relatif lebih dekat ke depan dan berada di samping tempat duduk King Northridge. Ada 5 kursi di setiap sisi untuk keluarga kerajaan di punggung utara. Bersama-sama, 10 area luas diciptakan untuk 10 neraka besar. Kenapa kamu masih di sini? Ketika Tuan Muda Hutan Selatan melihat tubuh utama Martial Dao dari tempat duduknya, ekspresinya menjadi gelap saat dia bertanya dengan cemberut.
Seolah-olah dia tidak mendengar apapun, badan utama marsial Dao bahkan tidak memandangnya. Saat ini adalah pesta ulang tahun Raja Northridge dan tidak pantas bagi Tuan Muda Hutan Selatan untuk marah dan membuat keributan juga. Tuan Muda dari Hutan Selatan memutar matanya dan tiba-tiba berkata, Desolate Martial, hari ini adalah pesta ulang tahun Raja Northridge. Setiap orang yang menghadiri jamuan makan akan membawa hadiah ucapan selamat. Apa yang kamu bawa? Tunjukkan pada semua orang. Selama beberapa hari terakhir, Tang Qinger juga telah mempelajari banyak informasi tentang dunia surgawi dari badan utama marsial Dao dan sangat penasaran. Pada saat itu, ketika dia melihat badan utama marsial Dao sedang bermasalah, dia tidak tahan dan menarik Tuan Muda dari Hutan Selatan, berkata dengan suara rendah, lupakan saja, rekan Daois Desolate Martial baru saja tiba di punggung utara. Bagaimana dia punya waktu untuk menyiapkan hadiah ucapan selamat? Jangan mempersulit dia. Bagaimana kamu bisa duduk di sini dengan nyaman tanpa hadiah ucapan selamat? Tuan Muda dari Hutan Selatan mencibir. Badan utama seni bela diri memandangi kerumunan orang di luar aula dan tiba-tiba berkata dengan penuh arti, saya sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat, tapi saya harap Raja Punggung Utara tidak membutuhkannya. Punggung Bukit Naga Langit telah tiba. Saat itu, seorang penjaga Punggung Utara di pintu masuk aula berteriak, penguasa wilayah Punggung Bukit Naga Langit telah menghadiahkan kepada Raja Punggung Utara sepotong besi beku neraka 100.000 tahun. Badan utama marsial Dao pernah membaca dalam sebuah buku kuno di Istana Punggung Utara bahwa besi beku neraka adalah harta khusus neraka mata air beku. Frost Iron ini berada di kedalaman neraka dan direndam dalam air Frost Springs sepanjang tahun. Itu adalah harta karun universal yang hanya bisa terbentuk setelah lebih dari 100.000 tahun dan merupakan bahan kelas tertinggi untuk menempa harta roh. Essence Breaking Ridge telah tiba. Di sisi lain, penjaga Punggung Utara menyatakan dengan lantang, penguasa wilayah dari Punggung Bukit Pemecah Esensi telah menghadiahkan kepada Raja Punggung Utara sepotong tulang punggung dari Raja Naga Neter kuno. Di antara ras Neter kuno, ada juga naga yang lahir dan dibudidayakan hingga level Raja Neter. Namun, dia meninggal kemudian dan itu menciptakan tulang punggung Raja Naga. Tulang punggung Raja Naga cukup berharga, apalagi tulang punggung Raja Naga Neter kuno. Bagus bagus bagus. King Northridge duduk di tengah aula dengan anggun dan melihat ke bawah. Ketika dia mendengar suara-suara yang datang dari pintu masuk, dia mengangguk berulang kali dengan ekspresi puas. Prosesnya relatif lama. Dikatakan bahwa ada 100.000 punggung gunung berisi mayat dan tulang di dalam wilayah Punggungan Utara. Meskipun tidak semua pegunungan dan faksi memenuhi syarat untuk menyampaikan ucapan selamat kepada King Northridge, pesta ulang tahun ini masih dipenuhi oleh para ahli terkemuka juga. Selain Jenderal Neraka dan Raja Neraka, tidak ada tempat sama sekali bagi pion neraka di aula. Sebelum orang-orang dari 10 punggungan neraka besar tiba, sudah ada lebih dari 1.000 Raja Neraka dari punggungan neraka lainnya dan jumlah mereka masih terus bertambah. Bahkan di dunia surgawi, badan utama marsial Dao belum pernah melihat barisan sebesar ini. Pertemuan 9 cakrawala saat itu sudah merupakan peristiwa besar. Domain abadi 9 cakrawala dan tanah suci kebahagiaan hanya mengirimkan sedikit lebih dari 100 ahli raja abadi secara total. Tentu saja, Punggung Bukit Utara berbeda dengan dunia surgawi. Setidaknya ada lusinan ahli kaisar di dunia surgawi. Namun, tidak ada ahli kaisar di Punggung Utara atau bahkan seluruh neraka Frost Springs. Hahaha, seluruh pesta ulang tahun dipenuhi orang-orang dan King Northridge juga merasa senang. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa keras dan minum anggur kental. Hell Ridges ini hanyalah makanan pembuka. Pesta yang sebenarnya harus menunggu sampai 10 punggung bukit neraka berkumpul. Saat itu, penjaga di pintu masuk aula menyatakan, Hutan Selatan telah mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada Raja Northridge pada ulang tahunnya yang ke-800.000. Meskipun jarak kita sangat jauh, Hutan Selatan mengirim orang. Kamu belum tahu kan? Saya mendengar bahwa putri kecil dari Punggung Utara dan tuan muda dari Hutan Selatan akan bertunangan dan menjadi sahabat Dao. Pernikahan ini akan membuat kedua faksi semakin dekat. Jika kedua faksi ini bergabung, sepertinya Raja Northridge dapat terus memerintah Northridge setidaknya selama 100.000 tahun lagi. Di antara utusan yang dikirim oleh Hutan Selatan, pemimpinnya adalah Raja Neraka Esensi Selatan yang datang dengan banyak hadiah. Ada lebih dari 100 hadiah ucapan selamat saja.
Adegan ini menyebabkan keributan di aula dan semua orang terkejut. Sisi hutan selatan sudah cukup memberikan perhatian pada King Northridge. King Northridge juga mengetahui bahwa alasan mengapa ada begitu banyak hadiah ucapan selamat bukan hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, itu juga merupakan bagian dari hadiah pertunangan. King Northridge sedang dalam suasana hati yang baik dan menyatakan, King South Forest sungguh bijaksana. Mengapa kita tidak meminta putri saya dan pemuda yang baik ini untuk membuat persiapan hari ini dan memilih hari yang baik bagi mereka untuk menikah? Tang Qinger memandang Tuan Muda Hutan Selatan dengan malu-malu. Dia baru saja merasakan tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arahnya dan sedikit kegembiraan muncul di lubuk hatinya. King Northridge, kamu sungguh bijaksana. Tuanku juga memiliki niat yang sama. Raja Neraka Esensi Selatan segera menangkupkan tinjunya. Hahaha. King Northridge tertawa dan menunjuk ke kursi keluarga kerajaan Northridge. Ayo duduk di sini. Tindakan ini setara dengan memberikan pengakuan kepada Tuan Muda Hutan Selatan. Utusan dari Hutan Selatan bergegas maju dan tiba di samping Tuan Muda. Course Mountain Ridge telah tiba. Saat itu, penjaga di pintu masuk aula berteriak sekali lagi. Course Mountain Ridge, salah satu dari 10 Hell Ridges yang hebat. Setelah meneriakkan itu, penjaga punggung utara berhenti dan tidak melanjutkan. Dalam keadaan normal, hadiah ucapan selamat dari Course Mountain Ridge akan diumumkan selanjutnya. Namun, kelompok dari Course Mountain Ridge tidak membawa hadiah ucapan selamat sama sekali. Bab 2649 Pemusnahan. Penjaga di pintu masuk aula tidak berani menghentikan penguasa wilayah punggung Bukit Mayat ketika penguasa wilayah tersebut tiba dengan tangan kosong. Bagaimanapun, ini adalah penguasa wilayah dari salah satu dari 10 punggungan neraka yang besar. Sekarang dia telah membawa ratusan Raja Neraka bersamanya, kelompoknya menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memasuki aula. Ratusan ahli Raja Neraka bermaksud bahwa hampir semua Raja Neraka di punggung Gunung Mayat ada di sini. Logikanya, meskipun mereka berada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Raja Northridge, mereka tidak perlu mengerahkan kekuatan sebesar itu dan menyebabkan keributan sebesar itu. Kamu membawa begitu banyak orang. King Northridge mengangkat alisnya sedikit. Penguasa wilayah mayat Gunung Punggung Bukit tertawa terbahak-bahak. King Northridge, saya tahu Anda menyukai keramaian, jadi saya mengajak semua orang untuk melihatnya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Kotak. Oh, King Northridge bertanya dengan acuh tak acuh, karena ini adalah perayaan ulang tahun. Hadiah apa yang kamu bawakan untukku? Biarkan saya melihatnya. Hahaha. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar dari luar aula dan sebuah suara berkata, Raja Punggung Utara, 10 punggung bukit neraka telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Anda pasti akan puas. Ditemani oleh suara itu, sekelompok ahli lainnya memasuki aula. Raja dari Verdant Flame Ridge, salah satu dari 10 Hell Ridges yang hebat, telah tiba. Di belakang penguasa wilayah Verdant Flame Ridge, ada juga ratusan ahli Raja Neraka, jelas mereka bermusuhan. Saya menantikannya sekarang setelah kalian menyebutkannya. Kilatan dingin melintas di kedalaman mata King Northridge. Dia telah hidup selama 800.000 tahun dan telah melihat segala macam badai. Saat ini, Course Mountain Ridge dan Verdant Flame Ridge sedang menuju ke arah yang mengancam, jelas bahwa mereka punya motif. King Northridge segera mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan membuat persiapan. Tang Hao mengerti dan mundur dari belakang aula utama, bersiap mengumpulkan semua kekuatan di kota punggung utara untuk menjaga aula utama. King Northridge memimpin Northridge selama lebih dari 100.000 tahun. Dengan dasar itu, dia bisa memobilisasi 1000 ahli Raja Neraka di kota punggung utara kapan saja. Raja Neraka Esensi Selatan dari Hutan Selatan mengerutkan kening saat melihat itu. Dari kelihatannya, kekacauan akan terjadi di punggung utara. Jika King Northridge dapat bertahan dan menenangkan kekacauan, prestise dan kekuatannya secara alami akan meningkat secara eksponensial. Namun, jika dia gagal dan digantikan, Raja Neraka South Essence memandang Tuan Muda Hutan Selatan di sampingnya dengan ekspresi ingin tahu. Tuan Muda dari Hutan Selatan menggelengkan kepalanya dengan lembut, memberi isyarat agar mereka menunggu dan melihat. Tak lama kemudian, beberapa punggungan neraka yang tersisa dari 10 punggungan neraka besar tiba satu demi satu. Varian Vien Ridge, Soulless Ridge, Yin Wind Ridge, Dragon Bone Ridge, Blood Mist Ridge, Heaven Bane Ridge,
Darkest Ridge, Frost Ridge, bersama dengan Coarse Mountain Ridge dan Verdant Flame Ridge yang pertama kali tiba, 10 Hell Ridges yang hebat semuanya hadir. Suasana di aula utama Istana Punggung Utara berangsur-angsur berubah dari semarak dan gembira menjadi khusyuk dengan sedikit niat membunuh. Dengan 10 neraka besar yang berkumpul di sini, ada ribuan ahli Raja Neraka. Kehadiran begitu banyak ahli Raja Neraka membentuk aura yang sangat besar yang bahkan bisa melawan Raja Punggung Utara yang tinggi dan perkasa. Semua faksi di Northridge yang hadir dapat merasakan perubahan situasi. Kelihatannya, pesta ulang tahun Raja Northridge mungkin akan berubah menjadi pemakaman. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di Punggung Utara dan banyak sekali wilayah yang berganti pemilik. Bagaimana King Northridge bisa memimpin Northridge selama 100.000 tahun? Saat itu, King Northridge menekan dan menghancurkan banyak ahli dan faksi sebelum menstabilkan posisinya. Bahkan jika 10 besar Hell Ridges bergabung, tidak akan mudah bagi mereka untuk menjatuhkan King Northridge. Banyak kultivator sudah berdiskusi secara rahasia. Ayah, dengan ekspresi khawatir, Tang Qinger menoleh untuk melihat ke arah King Northridge yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, King Northridge duduk di tengah aula dengan ekspresi tegas dan niat membunuh yang dia pancarkan semakin meningkat. Semua orang dari 10 Hell Ridges hadir. Tunjukkan padaku hadiah ucapan selamatmu sekarang. King Northridge berdiri perlahan dan ki darah jahat yang kental menyebar, seolah-olah binatang buas kuno lainnya telah terbangun di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, King Northridge telah memimpin Northridge selama 100.000 tahun. Tangannya berlumuran darah yang tak ada habisnya dan dia menginjak tumpukan mayat dan lautan darah. Kekuatan seorang atasan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar. King Northridge, kamu sudah terlalu lama menduduki posisi itu. Penguasa wilayah Verdant Flame Ridge akhirnya berbicara dan berkata dengan dingin. Penguasa wilayah dari punggung Gunung Mayat melanjutkan, sudah lama sekali kamu berusia 800.000 tahun dan kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu tidak lagi berada di puncak. Hahaha. King Northridge tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengancam. Meskipun umurku 800.000 tahun, kalian tidak bisa menantangku. Memang benar, King Northridge yakin. Meskipun usianya sudah 800.000 tahun, ia pernah memperoleh obat surgawi tertinggi dan mampu mempertahankan ki darah puncaknya tanpa kehilangan banyak kekuatan tempur. Selain itu, dia hanya selangkah lagi dari alam gua surga yang sempurna. Bahkan jika pertempuran besar terjadi dan dia akhirnya dikalahkan, dia yakin bahwa dia dapat melukai 10 punggungan neraka yang besar dan membuat pihak lain membayar harga yang tak tertahankan. Raja Punggungan Utara, penguasa wilayah varian Vienridge menyatakan dengan lantang, hadiah ucapan selamat yang kami siapkan untukmu adalah mengucapkan selamat ulang tahun dengan darah seluruh keluargamu. Beraninya kamu. King Northridge sangat marah dan niat membunuhnya meledak. Dia memelototi penguasa wilayah varian Vienridge, siap membunuh kapan saja. Dia telah menginstruksikan Tang Hao untuk mengumpulkan ahli Raja Neraka dari Punggungan Utara. Namun, Tang Hao belum kembali bahkan setelah jangka waktu ini. Itu membuatnya merasa tidak nyaman dan waspada. Itulah alasan mengapa dia tidak menyerang sepanjang waktu. Kalau tidak, mengingat kepribadiannya, dia pasti sudah memulai pembantaian sejak lama. Para ahli dari faksi lain di Punggung Utara juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata penguasa wilayah Punggung Bukit Iblis Varian. Awalnya, semua orang mengira bahwa penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka besar hanya bergabung untuk memaksa Raja Punggungan Utara turun tahta dan bahkan bersedia berperang. Tapi sekarang, dari kelihatannya, penguasa wilayah dari 10 neraka besar ingin memusnahkan garis keturunan Raja Punggungan Utara. Mereka mencoba memusnahkan keluarganya, sungguh kejam. Kamu terlalu naif. Mengingat pertikaian berdarah sedalam ini, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan terjadi jika tidak dimusnahkan sepenuhnya? Metode paling aman adalah memusnahkan seluruh keluarganya. Penguasa wilayah Soulless Ridge berkata, Raja Northridge, perayaan 800.000 tahunmu hari ini akan menandai hari kehancuran keluarga Tangmu. Pada saat itu, 10 punggungan neraka yang besar tidak lagi menyembunyikan niat mereka. Ribuan Raja Neraka bersiap menyerang kapan saja dan memulai pembantaian. Ketika berbagai faksi di Punggung Utara melihat hal itu, mereka mundur dari aula utama satu demi satu, takut mereka akan terlibat dan dihancurkan. Pertarungan hebat yang melibatkan Raja Neraka pasti akan sangat tragis.
Begitu pertempuran pecah dan gua surga bertabrakan dan melahap satu sama lain, Raja Neraka yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan dan dikuburkan di sini, apalagi Jenderal Neraka. Kamu ingin menghancurkan keluarga Tangku. King Northridge memiliki ekspresi tajam saat dia berkata dengan dingin, keluarga Tang saya akan menjalin aliansi pernikahan dengan Hutan Selatan. Jika kamu berani menantang statusku, kamu akan melawan Raja Hutan Selatan. Oh, tatapan 10 penguasa wilayah tertuju pada Tuan Muda Hutan Selatan dengan tatapan ceria di mata mereka. Seketika, Tuan Muda dari Hutan Selatan merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam keadaan normal, dia harus berdiri di sisi Raja Punggung Utara karena dia sudah bertunangan dengan Tang Qinger. Namun, pada saat itu, dia mempunyai pertanyaan lain di benaknya. Apakah ada faksi lain yang terlibat dalam fakta bahwa 10 Hellridges yang besar dapat bergabung untuk menggulingkan King Northridge? Atau mungkin, apakah ada ahli yang muncul di Punggung Utara dan memiliki keyakinan mutlak untuk menekan Raja Punggung Utara? Tuan Muda Hutan Selatan, saya dengar Anda memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Tang. Saat itu, suara lain terdengar dari luar aula. Bab 2650 Dekrit Penguasa Neraka. Orang lain telah tiba. Ketika mereka mendengar suara itu, penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka menjadi sangat rileks. Melawan King Northridge yang murka, 10 penguasa wilayah juga merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika 10 dari mereka bergabung dan dapat menekan King Northridge, mereka pasti harus membayar harga yang mahal dan setengah dari mereka bahkan mungkin mati di tempat. Tak satu pun dari penguasa wilayah dari 10 punggung bukit neraka yang besar ingin mati di garis depan. Ketika suara itu terdengar di aula, ribuan ahli Raja Neraka dari 10 punggung bukit neraka secara sadar menghindarinya dan membuka jalan. Sekelompok pembudidaya memasuki aula perlahan. Kotak. Dibandingkan dengan pembentukan 10 punggungan neraka yang besar, aura para penggarap baru tampak jauh lebih lemah. Lagi pula, jumlahnya hanya sedikit lebih dari 10. Namun, semua faksi di Punggung Utara terkejut ketika mereka melihat para penggarap. Semua pembudidaya memiliki tanda aneh di glabela mereka. Perlombaan neter kuno. Lebih dari 10 neter king tiba di aula utama Istana Punggung Utara. Meskipun Raja Neraka dan Raja Neraka berada di alam kultivasi yang sama, perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Dari segi fisik dan garis keturunan, ras neter kuno jauh lebih unggul dari makhluk hidup biasa di neraka. Ketika dia melihat lusinan Nether King, pupil mata King Northridge mengerut dan jantungnya berdetak kencang. Ekspresi kesadaran melintas di mata Tuan Muda Hutan Selatan. Dia akhirnya mengerti mengapa penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka besar akan bergabung tanpa rasa takut dan bahkan menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan keluarga Tang di Punggungan Utara. Jadi, penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka didukung oleh ras Nether kuno. Dalam keadaan normal, sebagian besar ras Nether kuno dibudidayakan di ibu kota pusat dan tidak akan terlalu jauh dari Frost Springs. Jelas sekali bahwa makhluk ras Nether kuno ini juga berasal dari ibu kota. Orang yang memimpin ibu kota adalah Hell Lord Frost Springs. Makhluk ras Nether kuno dari ibu kota ada di sini untuk bergabung dengan penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka untuk memusnahkan keluarga Tang. Apakah ini niat dari penguasa neraka mata air beku? Jika itu masalahnya, dia tidak bisa terlibat dan harus mundur tepat waktu karena takut dia akan melibatkan Hutan Selatan dan membawa malapetaka bagi ayahnya. Mendengar hal itu, Tuan Muda Hutan Selatan buru-buru berdiri dan membungkuk pada puluhan Raja Neraka. Sebenarnya, saya hanya tertarik pada aliansi pernikahan dengan Northridge. Namun, masalah ini belum diputuskan. Karena perubahan seperti itu terjadi di Northridge, menurutku kita hanya bisa mengesampingkan aliansi pernikahan untuk sementara waktu. Saat dia mengatakan itu, Tuan Muda dari Hutan Selatan menatap Raja Neraka Esensi Selatan. Utusan dari Hutan Selatan mundur dari tempat duduk mereka satu demi satu dan menarik garis yang jelas antara mereka dan faksi di Punggung Utara. Anda, Tang Qinger memandang Tuan Muda Hutan Selatan dengan tidak percaya, terkejut dan marah. Tuan Muda dari Hutan Selatan hanya menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun padanya sepanjang waktu. Alasan mengapa dia menginginkan aliansi pernikahan dengan Tang Qinger adalah karena dia tertarik pada kekuatan Raja Punggung Utara. Tapi sekarang keluarga Tang di Punggungan Utara akan dimusnahkan, bukankah dia akan mendekati kematian jika bergabung dengan mereka? Bagus bagus bagus.
King Northridge sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dia memandang Tuan Muda Hutan Selatan dan tersenyum, kecil, reaksimu sungguh cepat. Orang bijak mengenali keadaan mereka. Nether King yang memimpin masih belum tua dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ming Feng dan saya akan menjadi Raja Punggung Utara yang baru. Menurutmu hanya beberapa dari kalian makhluk ras Nether kuno dan 10 punggungan neraka yang besar yang dapat menggantikanku. King Northridge tidak kenal takut dan berkata perlahan dengan kilatan ganas di matanya, jika aku bertarung sampai mati, aku tidak akan membiarkan kalian bersenang-senang bahkan jika aku mati. Saya telah mengelola punggung Bukit Utara selama 100.000 tahun dan memiliki ribuan ahli Raja Neraka di bawah pimpinan saya. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian goyangkan dengan mudah. Saya lupa menyebutkannya. Ming Feng mengeluarkan kain dari tas penyimpanannya. Saya juga membawa dekrit kekaisaran dari Hell Lord Frost Springs. Siapapun yang melawan akan menjadi musuh dia dan klan keluarga mereka dan siapapun yang memiliki hubungan 10 derajat akan dimusnahkan tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, para ahli di bawah King Northridge tercengang. Para ahli Raja Neraka ini telah mengikuti Raja Northridge selama bertahun-tahun. Jika mereka hanya menghadapi 10 punggungan neraka yang besar, mereka tidak akan takut atau mundur di bawah pimpinan Raja Punggungan Utara. Namun, sekarang mereka menghadapi Hell Lord Frost Springs, banyak pakar Hell King tidak lagi memiliki niat untuk melawan. Hell Lord Frost Springs menguasai seluruh neraka Frost Springs. Meskipun dunia neraka berada di era akhir Dharma dan dunia hancur karena Dao Agung yang tidak lengkap dan penguasa neraka Frost Springs hanyalah seorang Nether King, tidak ada yang bisa menantang statusnya. Sejak awal, Badan Utama Ilmu Bela Diri tidak mengatakan apa-apa dan hanya menikmati anggur yang diseduh di neraka, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Situasi saat ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Di pihak King Northridge, setelah Ming Feng mengeluarkan dekrit kekaisaran Hell Lord Frost Springs, semangat mereka sudah rendah dan tidak ada yang berani melawan. Bahkan jika King Northridge marah, dia hanyalah binatang buas yang terpojok dan tidak bisa mengubah apapun. Pada saat itu, King Northridge tampaknya telah menua dalam sekejap ketika dia berdiri di tanah yang dipenuhi mayat. Lupakan saja. King Northridge terdiam lama sebelum menggelengkan kepalanya. Karena itu adalah kehendak Hell Lord Frost Springs, aku bersedia menerimanya. Mulai sekarang, saya akan meninggalkan punggung Bukit Utara. Tidak. Tiba-tiba, Ming Feng tersenyum. Kamu salah dalam satu hal. Dekrit Hell Lord Frost Springs hanya memberi orang lain pilihan. Namun, satu-satunya hasil bagi keluarga Tang di punggungan utara adalah pemusnahan. Setelah mendengar ini, Tang Qinger dan anggota keluarga kerajaan lainnya tampak putus asa. King Northridge sangat marah dan dia mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, saya bersedia mundur, tapi kalian bersikeras untuk memusnahkan kami. Jika keluarga Tangku di punggung utara harus melawan kalian sampai mati, kalian juga tidak akan mudah melakukannya. Keluarga Tang Anda di punggungan utara. Ming Feng tersenyum. Mulai hari ini, keluarga Tang tidak akan ada lagi di punggung Bukit Utara. Oh benar, kamu sedang menunggunya, kan? Saat Ming Feng mengatakan itu, dia mengeluarkan kepala yang berlumuran darah dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke depan King Northridge. Kepala itu milik Tang Hao yang meninggal dengan keluhan. Sebagai ahli Raja Neraka, Tang Hao dibunuh secara diam-diam di Istana Punggungan Utara. Saat melihat kematian Tang Hao, King Northridge tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk anakku. King Northridge meraung dan bangkit dari langit. Dia menarik pedang hitam pekat raksasa dan menebas kepala Ming Feng. Guyuran. King Northridge tidak menahan diri sama sekali dan melepaskan ki darahnya yang kuat. Pada saat yang sama, dia menopang gua surganya dan ingin membunuh Ming Feng di tempat. Fufu. Ming Feng terkekeh dengan ekspresi mengejek. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di belakang Ming Feng, Nether King lainnya muncul dalam sekejap. Sambil mengangkat gua surganya, dia melepaskan fenomena garis darahnya. Gua surga Raja Nether ini gelap, dalam, dan menyeramkan. Bahkan ada fenomena yang menyertai gua surga.
Frost Springs raksasa menyembur keluar seperti arus deras yang memancarkan niat dingin dan melahap King Northridge. Itu adalah fenomena garis darah bawaan dari ras Nether kuno, Hell Frost Springs. Retakan, retakan, lapisan es muncul di gua surga King Northridge ketika dilanda Hell Frost Springs. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk baik di dalam maupun di luar gua surga. Bab 2651 Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Meskipun mata air embun beku neraka hanyalah sebuah fenomena saat ini, ia masih memancarkan niat dingin yang bahkan dapat membekukan gua surga Raja Punggungan Utara. Rasa dingin masih menyebar dan lapisan es muncul di alis dan rambut King Northridge. Merusak. King Northridge meraung dan ki darahnya meledak. Meninggalkan gua surganya, dia menerobos lapisan es di tubuhnya dan terus menyerang menuju Ming Feng. Hah! Ming Feng mencibir dengan ekspresi mengejek. Tepat di depannya, King Northridge seperti binatang tak berdaya yang sedang berjuang dan mengeluarkan tangisan sedih terakhirnya sebelum kematiannya. Kotak, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ming Feng tiba-tiba menyerang dan menamparkan sisi pedang hitam yang datang dengan kecepatan kilat, menetralkan kekuatan tebasan King Northridge. Pada saat yang sama, Ming Feng mengambil keuntungan dari situasi ini dan menerobos pertahanan King Northridge, menekan dada King Northridge. King Northridge tidak punya waktu untuk menarik kembali pedangnya dan hanya bisa memukul telapak tangan Ming Feng secara terbalik. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Rasa dingin menjalar ke tubuh King Northridge melalui tinjunya. Lapisan es menyebar di sepanjang lengannya dan menuju tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat. King Northridge bergidik dan terkejut. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan dan dia sudah terluka parah. Garis keturunannya dan bahkan organnya menunjukkan tanda-tanda membeku menjadi es. Puff! King Northridge memuntahkan seteguk darah. Seteguk darah berceceran di tanah, memancarkan aura dingin yang telah lama berubah menjadi pecahan es berwarna darah. Di dunia neraka, garis keturunan ras Nether kuno adalah yang tertinggi di antara rekan-rekan mereka. Gua surga Raja Northridge dibekukan oleh fenomena garis darah Raja Nether lainnya dan tidak dapat digunakan, dia telah kehilangan kepercayaan terbesarnya. Melawannya, Ming Feng bahkan tidak perlu melepaskan gua surganya. Fisik dan garis keturunannya saja sudah cukup untuk menekan King Northridge. Ming Feng tidak memberi kesempatan pada Raja Northridge untuk mengatur napas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendorong telapak tangannya ke dada pria itu. Retakan! Peti King Northridge ambruk dalam-dalam. Ketika ki dingin memasuki tubuhnya, King Northridge bergidik dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia jatuh ke tanah dan bibirnya berubah menjadi keunguan saat tubuhnya bergetar terus-menerus. Semua raja dan tokoh besar di punggung utara memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka melihat itu. Memikirkan bahwa Raja Northridge yang perkasa yang memerintah Northridge selama lebih dari 100.000 tahun akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan saat ini. Ayah! Seru Tang Qinger. Dia ingin menyerang ke depan dengan ceroboh, tetapi Paman Chen menghentikannya. Mendesah. King Northridge menghela nafas dalam hati, putus asa dan putus asa. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dengan dekrit penguasa neraka, hampir tidak ada ahli Raja Neraka di bawah kepemimpinannya yang berani berdiri bersamanya. Terlebih lagi, dia tidak bisa bertahan melawan Raja-Raja ras Nether kuno sama sekali. Hari ini, nasibnya sudah ditentukan. Karena Hell Lord Frost Springs ingin dia mati, tidak mungkin Hell Lord Frost Springs memberinya kesempatan. King Northridge menoleh untuk melihat keturunannya di belakangnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Tang Qinger dan secercah harapan melintas di hatinya. Shen Tuying, pada awalnya, Qinger seharusnya menikah dengan Hutan Selatan setelah hari ini. Dia bukan lagi bagian dari keluarga Tang kami di punggung Bukit Utara. King Northridge memandang tuan muda dari Hutan Selatan dan berkata dengan lembut, karena hubungan masa lalumu dengannya, mohon terima Qinger. Saya. Apa katamu? Sebelum King Northridge selesai, tuan muda dari Hutan Selatan menyela dia dengan tergesa-gesa. Dengan ekspresi jijik, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada hubungan masa lalu antara aku dan Tang Qinger. Kami hanya kenalan. Anda, King Northridge sangat marah dan melotot dengan marah. Tuan muda dari Hutan Selatan memandang ke sisi Ming Feng dengan ekspresi waspada, takut dia akan terlibat oleh Raja Punggung Utara. Dia buru-buru memarahi, Tua, diam. Kamu benar-benar licik.
Tidak kusangka kamu ingin menyeret hutan selatan ke dalam air bahkan sebelum kamu mati. Tang Qinger menatap Tuan Muda Hutan Selatan dengan dingin dengan tatapan acuh tak acuh, seolah dia sedang melihat orang asing. Hahaha, menarik. Ming Feng tidak bisa menahan tawa dan bertepuk tangan. Raja Northridge, lihatlah. Bahkan jika aku bersedia melepaskan keluarga Tang, tidak ada yang berani menerimamu. Tuan Muda dari Hutan Selatan mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba melihat tubuh utama Martial Dao yang masih duduk di kursinya dengan tenang. Dia berkata dengan tergesa-gesa seolah-olah dia sedang mencoba untuk mendapatkan pujian, Tuan Ming Feng, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Oh, Ming Feng mengangkat alisnya. Tuan Muda dari Hutan Selatan menunjuk ke badan utama Martial Dao tidak jauh dari sana. Tuhan, tolong lihat. Kultivator berjubah ungu dengan topeng perak itu bukanlah seseorang dari neraka Frost Springs. Dia pernah berkata bahwa dia berasal dari dunia surgawi dengan cabai sedang. Cilio kosem sedang. Ming Feng mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Namun, setelah kesadaran rohnya melewati tubuh utama seni bela diri, dia segera menemukan bahwa tubuh utama Dao bela diri memang memancarkan aura orang yang hidup. Tang Qinger memelototi Tuan Muda Hutan Selatan dan berkata dengan suara yang dalam, hari ini adalah bencana bagi keluarga Tang di punggung utara. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Rekan Daois Desolate Martial belum bergabung dengan Northridge. Shen Tuying, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Tang Qinger tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, dialah yang mengundang badan utama Martial Dao. Jika dia terlibat, itu akan menjadi bencana yang tidak patut diterima. Cek, cek, Tuan Muda Hutan Selatan mencibir dan berkata dengan cara yang aneh, kamu sebenarnya sangat gugup dan mulai membelanya. Aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu adalah seorang pelacur dengan sifat tidak bermoral. Tuan Ming Feng, seperti yang Anda lihat, saya benar-benar tidak memiliki banyak hubungan dengan wanita jalang ini. Untuk memutuskan hubungan dengan Tang Qinger, Tuan Muda Hutan Selatan bahkan menggunakan bahasa kotor. Tuan Muda dari Hutan Selatan melanjutkan, Tang Qinger tahu bahwa dia berasal dari dunia surgawi tetapi dia masih menerimanya. Jelas bahwa keluarga Tang di punggungan utara telah lama tidak setia. Niat Tang Qinger jelas untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Namun, Ming Feng mengangguk puas. Kalau begitu, tidak adil jika kita menghancurkan keluarga Tang di punggungan utara. Betapa bijaknya. Tuan Muda dari Hutan Selatan tersanjung dan melanjutkan, juga, orang ini membunuh Jenderal Nether di Coarse Mountain Ridge saat dia tiba di Frost Springs Hell. Ketika dia mendengar hal itu, ekspresi penguasa wilayah mayat Gunung Punggung Bukit berubah dan dia bertanya, dialah yang membunuh Jenderal Nether North Black. Itu benar. Tuan Muda dari Hutan Selatan mengangguk dengan tergesa-gesa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, setelah dia membunuh Jenderal Nether North Black, Tang Qinger bahkan ingin mengambil inisiatif untuk menutupi masalah tersebut. Pada saat itu, saya berargumen dengan menggunakan logika bahwa orang luar seharusnya tidak bisa membantai makhluk hidup di neraka Frost Springs dengan santainya. Terlebih lagi, dia adalah makhluk mulia dari ras Nether kuno. Namun, pelacur itu, Tang Qinger, menolak untuk mendengarkan dan bersikeras melindungi orang itu. Tuan Muda dari Hutan Selatan mencoba yang terbaik untuk menampilkan pertunjukan dan menggambarkan semuanya dengan cara yang palsu, menampilkan dirinya dengan bersih. Tiba-tiba, Ming Feng tertawa dan mengalihkan pandangannya ke badan utama Martial Dao, berkata dengan dingin, orang luar yang bersembunyi sepanjang waktu ternyata berani membunuh seseorang dari ras Nether kuno. Kamu sungguh berani. Badan utama Martial Dao mengabaikan Ming Feng dan hanya meminum anggur di tangannya dalam satu tegukan sebelum meletakkan gelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bab 2652 menghembuskan nafas menjadi pedang. Ming Feng tercengang ketika badan utama Martial Dao mengatakan itu. Dia telah hidup begitu lama tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak bijaksana. Mengingat situasi saat ini, bahkan Raja Northridge harus tunduk dan pasrah pada nasibnya, membiarkan mereka membantai dan memusnahkan seluruh keluarganya. Namun, orang luar ini berani memprovokasi dia. Ming Feng tertegun sejenak sebelum tertawa tak terkendali. Awalnya, aula itu menjadi sunyi senyap. Setelah itu, keributan yang lebih kacau pun terjadi.
Para raja dan tokoh besar dari berbagai faksi memandang badan utama marsial Dao seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Kotak. Orang itu terlalu sombong. Dia berpura-pura tenang sebelum kematiannya. Dia pasti kencing di celana sana. Dia hanya bersikap tegas karena dia tahu dia akan mati. Itu benar. Sebagai orang luar yang membunuh seseorang dari ras Nether kuno, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Mendesah. Tang Qinger memandang tubuh utama marsial Dao tanpa daya dan menghela nafas. Awalnya, dia ingin tidak melibatkan badan utama marsial Dao. Namun, kata-kata dari badan utama marsial Dao mirip dengan mengadu dirinya melawan Ming Feng. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak mungkin para ahli ras Nether kuno ini akan melepaskan badan utama marsial Dao. Hahaha. Tuan muda dari hutan selatan menunjuk ke badan utama marsial Dao dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Ming Feng, apakah Anda melihat betapa sombongnya orang itu? Beraninya orang ini membantah di depan kalian, Tuan. Tidak apa-apa jika dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan, tapi dia malah duduk di sana sambil minum. Dia sama sekali tidak menganggap serius kalian. Tuan muda dari hutan selatan menjadi sangat bersemangat dan berteriak ketika dia melihat betapa tidak bijaksananya badan utama marsial Dao. Dia tidak salah dalam satu hal. Memang benar, badan utama seni bela diri tidak menganggap serius Ming Feng dan yang lainnya. Tepatnya, badan utama marsial Dao bisa mengabaikan semua ahli di aula utama Istana Punggung Utara. Tuan muda dari hutan selatan melanjutkan, "Hei, Desolate Marsial. Bukankah kamu bilang kamu menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk King Northridge? Keluarkan untuk kami lihat." "Haha, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak mengeluarkannya sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti." Oh, saat Ming Feng hendak menyerang, dia mengungkapkan ekspresi tertarik dan tersenyum mengejek. "Hadiah ucapan selamat apa yang kamu persiapkan? Keluarkan dan biarkan aku memperluas wawasanku juga. Perjamuan ulang tahun ini akan berubah menjadi pemakaman pemusnahan bagi keluarga Tang di Punggungan Utara. Tidak peduli hadiah ucapan selamat apapun yang diberikan oleh badan utama seni bela diri, itu akan menjadi lelucon di mata semua orang dan dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Hadiah ucapan selamatku hanya berisi satu kalimat." Badan utama marsial Dao berkata dengan acuh tak acuh, "Keluarga Tang di Punggungan Utara berada di bawah perlindungan saya." Hah! Semua orang di aula tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mereka melihat tubuh utama marsial Dao yang masih duduk di meja dengan tidak percaya. Omong kosong apa yang baru saja dikatakan orang ini? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Saya pikir dia mengatakan bahwa keluarga Tang di Punggungan Utara berada di bawah perlindungannya. Dia pasti mabuk terlalu banyak dan sekarang mengigau. Diskusi terjadi di aula utama Istana Punggung Utara. Tang Qinger memandang tubuh utama marsial Dao dengan bingung, seperti pertama kali dia mengenalnya. Meskipun kata-kata itu terdengar konyol, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Qinger tiba-tiba merasakan kemauan yang sangat kuat datang dari badan utama seni bela diri. Seolah-olah setiap kata yang diucapkan oleh badan utama marsial Dao membawa beban yang sangat besar. King Northridge duduk lemas di tanah. Pada saat itu, dia juga berbalik dan menatap pemuda yang pernah dia tegur dengan ekspresi bingung. Mungkinkah dia salah menilai? Mungkinkah orang luar dunia surgawi ini benar-benar mampu menyelamatkan keluarga Tang? Pikiran itu terlintas di benaknya tetapi King Northridge dengan cepat menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Meskipun dia tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi tubuh utama marsial Dao, pemuda ini berusia kurang dari 10.000 tahun. Bahkan jika dia sangat berbakat dan dibudidayakan hingga level Raja Neraka, lalu kenapa? Mungkinkah pemuda ini lebih kuat darinya? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan ahli ras Nether kuno, apa yang bisa dilakukan pemuda ini? Anak ini mungkin terlalu muda dan tidak berpengalaman. Dia pasti tidak mengalami kemunduran apapun di dunia surgawi dan itulah alasan mengapa dia sombong dan angkuh. Namun, King Northridge tidak lagi mau repot-repot menegur badan utama marsial Dao. Menurutnya, badan utama marsial Dao kemungkinan besar akan mati bahkan sebelum dia melakukan provokasi berulang-ulang terhadap ras Nether kuno. Tiba-tiba, King Northridge tertawa mencela diri sendiri. Untuk sesaat, dia benar-benar berfantasi mengandalkan pemuda yang berusia kurang dari 10.000 tahun ini untuk melindungi keluarga Tang. Benar-benar konyol. Tuan Ming Feng, apakah kalian mendengarnya?
Saat itulah Tuan Muda Hutan Selatan bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, orang ini menyatakan bahwa dia ingin melindungi keluarga Tang di Punggungan Utara. Dia secara terbuka menentang kalian semua. Ming Feng mengibaskannya dengan santai. Dia hanya seekor semut. Bunuh dia. Nether King yang baru saja bertukar serangan dengan King Northridge tiba di hadapan badan utama Martial Dao dalam sekejap dan menamparkan bagian atas kepala King Northridge. Serangan telapak tangan itu menutup hampir semua rute pelarian tubuh perdana Dao bela diri. Raja Nether tidak hanya ingin membunuh badan utama seni bela diri, dia juga ingin melakukannya secara instan. Dengan begitu, kekuatan dan metode ras Nether kuno bisa ditampilkan. Tubuh utama Martial Dao tidak berdiri ketika dia melihat telapak tangan ahli Nether King yang menjulang tinggi turun. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tetap duduk tanpa bergerak. Haha, Tuan Muda dari Hutan Selatan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu takut? Di sampingnya, Raja Neraka Esensi Selatan menganalisis dengan tenang, meskipun metode Raja Neraka ini tampak sederhana, itu karena dia menyederhanakan segalanya. Auranya ganas dan tak terkalahkan. Ditambah dengan kidarah ras Nether kuno, dia telah menekan orang ini sepenuhnya. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa dan hanya bisa menonton tanpa daya saat dia ditampar sampai mati. Tang Qinger mau tidak mau menoleh untuk menghindari tatapannya. Dia tidak tahan lagi untuk terus menonton. Kembali ke Weeping Soul Ridge, dia membawa tubuh utama Martial Dao kembali ke North Ridge karena rasa ingin tahu dan niat baik. Tidak disangka dia malah akan menyakiti orang ini. Dalam sekejap, telapak tangan ahli Nether King turun dan berjarak kurang dari 1 kaki dari kepala badan utama Martial Dao. Saat itu, badan utama Martial Dao tiba-tiba mengangkat matanya. 2 cahaya gemetar muncul dari matanya saat dia menghembuskan napas. Enyahlah. Dengan suara itu, tubuh utama Martial Dao tidak menggunakan keterampilan rahasia suara segudang makhluk. Meski begitu, dengan fisik dan garis keturunannya yang kuat, dia masih melepaskan dampak yang sangat kejam. Nether King bergidik dan merasakan sakit yang menusuk di telinganya. Pikirannya berdengung dan kesadarannya menjadi kosong sesaat. Pada saat yang sama, Qi berkumpul di mulut tubuh utama Martial Dao dan membentuk pedang. Cahaya putih menembus udara dan langsung memasuki glabella Nether King. Awalnya, ini adalah metode budidaya keabadian yang paling umum, menghembuskan udara untuk membentuk pedang. Selama pihak lain bersiap, metode seperti itu tidak menimbulkan ancaman bagi para pembudidaya di bidang budidaya yang sama. Namun, kekuatan pedang Qi yang disemburkan oleh paru-paru kuat tubuh perdana Dao bela diri tak tertandingi dan bahkan bisa menembus tubuh Raja Neraka. Ditambah dengan dampak domain suara yang kuat, Nether King sejenak linglung dan tidak bisa mengelak sama sekali. Sebelum dia sadar kembali, roh esensinya tertusuk oleh pedang Qi yang diludahkan oleh tubuh utama Martial Dao dan dia mati di tempat. Bab 2653 membunuh Raja Nether seperti membunuh anjing. Gedebuk. Sosok Nether King menghantam tanah dengan keras dan berguling menuruni tangga. Matanya melebar dan ekspresinya hilang, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan sampai kematiannya, Nether King tidak tahu bagaimana dia dibunuh. Keributan di sekitar menghilang seketika. Semua orang tercengang saat mereka melihat segala sesuatu dengan tidak percaya. Tiba-tiba, aula utama Istana Punggung Utara menjadi begitu sunyi hingga terdengar bunyi pin drop. Awalnya, Tang Qinger menghindari tatapannya dan tidak tahan melihatnya. Namun, ketika dia mendengar raungan tubuh utama seni bela diri yang diikuti dengan jatuhnya seseorang, aula menjadi sunyi. Kotak. Semuanya sudah berakhir. Menghela nafas dalam hati, Tang Qinger berbalik dan mulutnya ternganga. Segala sesuatu di hadapannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tubuh utama Martial Dao masih duduk jauh tanpa bergerak. Faktanya, dia bahkan tidak bangun dan aman dan sehat. Sebaliknya, ahli Nether King yang baru saja menyerang berbaring telentang di bawah. Glabellanya tertusuk dan darah segar mengalir, dia sudah tidak hidup lagi. Dengan baik, Tang Qinger tercengang, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Paman Chen, apa yang baru saja terjadi? Tang Qinger mau tidak mau bertanya. Paman Chen memelototi bagian belakang tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi terkejut seolah-olah dia melihat hantu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bergumam, hadiah, Raja Nether itu sepertinya mati karena satu hembusan udara darinya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tang Qinger tercengang.
Ahli Nether King terbunuh oleh satu hembusan udara dari Desolate Martial. Bahkan Paman Chen merasa sulit dipercaya ketika dia mengatakannya sendiri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. King Northridge memandang ahli Nether King yang jatuh tidak jauh darinya dan menelan ludah. Cara dia memandang tubuh utama Martial Dao berangsur-angsur berubah. Pada saat itu, dia menyadari betapa menakutkannya pemuda yang dia tegur beberapa hari yang lalu itu. Tentu saja, King Northridge tidak menyangka bahwa Desolate Martial memiliki kemampuan untuk melawan Ming Feng dan yang lainnya. Lagi pula, Desolate Martial sendirian sementara ada lebih dari 10 ahli Nether King di pihak Ming Feng. Ming Feng bahkan telah mengintegrasikan 10 neraka besar. Ada ribuan ahli Raja Neraka di 10 punggungan neraka yang hebat saja, bagaimana mungkin satu orang bisa melawan kekuatan yang begitu besar? Sebenarnya, Nether King meninggal dengan menyedihkan. Sebagai ahli Nether King, dia dibunuh tanpa ampun oleh Desolate Martial bahkan sebelum dia bisa melepaskan metode terkuatnya seperti Grotto Heaven dan fenomena garis keturunan Hellfrost Springs. Begitu Ming Feng dan yang lainnya berjaga-jaga, mereka tidak akan memberi kesempatan pada pemuda itu. Mendengar hal itu, King Northridge tiba-tiba berkata, Desolate Martial, segera tinggalkan tempat ini bersama King Er dan beberapa garis keturunan keluarga Tang. Jangan khawatirkan aku. Mustahil baginya untuk melindungi semua orang dari keluarga Tang. Sudah sangat beruntung selama garis keturunan keluarga Tang dapat dipertahankan. Kamu ingin pergi setelah membunuh Nether King dari ras Nether kuno kita. Ekspresi Ming Feng gelap saat dia berkata dengan dingin, biar ku beritahu, kekosongan di sekitar aula utama telah lama kami tutup. Tak seorang pun dari keluarga Tang di punggungan utara akan bisa hidup hari ini. Saat dia mengatakan itu, lebih dari 10 Nether King berdiri pada saat yang sama dan berdiri di udara, mengelilingi badan utama Martial Dao. Mereka hanya menunggu Ming Feng memberi perintah untuk membunuh. Badan utama Martial Dao berdiri perlahan. Ming Feng tidak bisa melihat ekspresi tubuh utama Martial Dao. Namun, melalui tatapan mata yang dalam dan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini mungkin tidak punya niat untuk pergi. Tiba-tiba, Ming Feng merasa tidak nyaman. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri dengan cepat, berkata dengan dingin, semuanya, tidak perlu menahan diri. Bunuh dia. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao menginjak tanah dan melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Seketika, dia tiba di hadapan Nether King dan meninju. Tidak ada gerakan atau tipuan yang mewah, itu hanya pukulan langsung. Meski tampak sederhana, namun mengandung kemauan dan teknik Dao bela diri, tak tertandingi. Di dunia surgawi, tinju Desolate Martial pernah menyebabkan trauma psikologis yang sangat besar pada para ahli Raja Abadi dari domain abadi 9 Cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan. Kekuatan itu bisa dikatakan bersifat apokaliptik dan tidak dapat dihentikan, membersihkan semua dewa dan iblis yang menghalangi jalannya. Senjata surgawi, harta dharma, dan gua surga kecil dan besar semuanya akan hancur. Dan sekarang, makhluk hidup di neraka juga dapat merasakan tinju tubuh utama Martial Dao, kehendak Martial Dao, dan kekuatan ledakan yang ganas dan tak terkalahkan. Pakar Nether King memasang ekspresi kaget. Dia hampir mati lemas setelah dipukul oleh tubuh utama Martial Dao dan garis keturunan Nether kuno di tubuhnya menjadi lamban dan sulit untuk diaktifkan. Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seorang ahli Nether King ditinju menjadi kabut darah oleh tubuh utama Martial Dao dan roh esensinya dihancurkan. Itu terlalu tragis. Setidaknya, Nether King sebelumnya meninggal dengan mayat utuh. Nether King ini dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao tanpa ada mayat yang tersisa. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti dan bergeser sekali lagi. Sesampainya di hadapan Nether King lainnya, dia melayangkan pukulan lagi tanpa berkata apa-apa. Menekan keterkejutan di hatinya, ahli Nether King sudah tersadar dari adegan sebelumnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengedarkan ki darahnya dalam posisi bertahan. Bang! Pakar Nether King menghilang. Hanya ada kabut darah yang tersisa di tempatnya. Ahli Nether King lainnya hancur dan roh esensinya hancur. Astaga! Dalam sekejap, badan utama Martial Dao tiba di hadapan Nether King ketiga. Raja Nether memasang ekspresi muram dan telah memanggil harta karun roh gua surganya terlebih dahulu. Itu adalah perisai hitam raksasa yang dipenuhi paku yang bersinar dingin.
Reaksi orang tersebut sangat cepat. Saat dia melihat tubuh utama Martial Dao turun, dia menggunakan perisai hitam di depannya dan meringkuk, bersembunyi di baliknya. Badan utama Martial Dao tidak mengelak. Seolah-olah dia tidak bisa melihat harta karun roh gua surga Raja Nether, dia terus meninju ke arah perisai hitam. Ledakan. Disertai dengan ledakan keras, perisai hitam itu tertembus oleh pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Setelah pukulan tubuh utama Martial Dao menembus perisai hitam, sisa kekuatan yang belum habis menghancurkan ahli Nether King yang bersembunyi di belakang, membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, badan utama Martial Dao membunuh 3 Nether King dengan 3 pukulan. Itu langsung dan penuh kekerasan. Itu benar-benar pembunuhan. Memutuskan untuk membunuh. Para raja dan orang-orang besar di aula utama terkejut. Ras Nether kuno dikenal karena ki darah dan fisiknya yang kuat. Kekuatan tempur jarak dekat mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Tak disangka ketiga ahli Nether King akan menjadi lemah seperti semut dan udang di hadapan pria berjubah ungu. Bahkan harta karun roh gua surga ditembus oleh satu pukulan dari pria berjubah ungu seperti kertas. Ketiga Raja Nether hanya setara dengan Raja Abadi gua surga kecil biasa di dunia surgawi. Mengingat tubuh Dao bela diri sejati yang sempurna dari tubuh utama Martial Dao, dia bisa menembus gua surga kecil mereka bahkan tanpa menggunakan ki darahnya, apalagi harta karun roh gua surga. Dampaknya terhadap semua orang yang hadir terlalu besar. Tubuh utama Martial Dao seperti dewa kematian yang tiada taranya, meninju Raja Nether satu demi satu dengan cara yang tak terkalahkan. Kehidupan para Nether King yang awalnya mulia dan berkuasa tidak ada artinya saat ini. Dia membunuh Raja Nether seperti sedang membunuh anjing. Bab 2654 Membakar Mata Air Embun Beku. Awalnya, Ming Feng tidak berniat menyerang secara pribadi. Namun, saat pertempuran terjadi, 3 Nether King tewas dan itu membuatnya marah. Membunuh. Ming Feng melompat dan meraung, fenomena garis darah. Guyuran. Garis keturunan Ming Feng beredar dan didorong hingga batasnya secara instan. Mata air raksasa muncul di belakangnya dan fenomena mata air dingin keluar. Beberapa Nether King yang tersisa tidak berani gegabah dan melepaskan fenomena garis darah neraka Frost Springs juga, menyerang tubuh utama Martial Dao. Alasan mengapa garis keturunan ras Nether kuno sangat kuat adalah karena mereka lahir dari mata air beku dan garis keturunan mereka membawa kekuatan mata air beku. Kotak. Meskipun fenomena garis darah tidak memadatkan mata air embun beku neraka yang sebenarnya, fenomena itu saja sudah cukup kuat. Bahkan gua surga Raja Northridge sebelumnya telah membeku. Tapi sekarang, dengan Ming Feng sebagai pemimpinnya, 11 ahli Nether King merilis fenomena garis darah neraka Frost Springs pada saat yang sama dan suhu seluruh aula anjlok sementara kekuatan besar meledak. Ekspresi keputusasaan melintas di mata King Northridge. Tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan kekuatan itu. 11 fenomena Frost Spring turun pada waktu yang bersamaan. Jika dia terjebak dalam posisi yang sama, dia akan mati kedinginan bahkan dengan gua surga utamanya. Hah! Tubuh utama Martial Dao mencibir dan berdiri di udara tanpa menghindar. Tiba-tiba, 2 api ungu menyala di matanya yang dalam. Bang! Ledakan. Demikian pula, tubuh utama Martial Dao melepaskan ki darahnya dan suara gelombang pasang yang mengamuk terdengar dari tubuhnya. Ki darahnya begitu kuat sehingga selama semua orang di sekitar memejamkan mata, mereka akan merasa seolah-olah seluruh aula utama Istana Punggungan Utara tenggelam di lautan luas. Ki darah dari tubuh utama Martial Dao memancarkan panas yang menyengat. Kekosongan di sekitarnya hampir terdistorsi karena panas dan Nether Ki sudah terbakar menjadi abu. 11 Hellfrost Springs melonjak dan menabrak gelombang udara bersuhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh-tubuh utama Martial Dao. Panas dan dingin, kedua kekuatan ekstremitas bertabrakan dengan suara aneh. Sial, 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 sial. 11 mata air embun beku neraka tidak dapat menyerang dan dihalangi oleh ki darah yang kuat dari badan utama Dao bela diri, mengeluarkan asap putih. Para pembudidaya terkejut. Ki darah orang luar ini begitu kuat sehingga dia bisa melawan garis keturunan ras Nether kuno. Terlebih lagi, dia bisa bertahan melawan 11 Hellfrost Springs sendirian. Dalam ingatan para penggarap, ini sungguh menantang surga dan tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa bertahan melawan garis keturunan ras Nether kuno adalah ras Nether kuno. Tapi sekarang, kemunculan badan utama seni bela diri mematahkan pemahaman makhluk hidup di neraka. Meneguk, meneguk.
Kedua partai sempat menemui jalan buntu. Dalam waktu kurang dari 2 hingga 3 tarikan napas, 11 Hellfrost Springs mulai menggelembung dan menunjukkan tanda-tanda mendidih. Hellfrost Springs dikenal sebagai air terdingin di dunia. Tapi sekarang, mereka mendidih karena kidara orang lain. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Semuanya, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh anak ini. Ming Feng berteriak dan memanggil fenomena garis darah dari gua surga utamanya sambil terus menyalurkan Hellfrost Springs. Kekosongan di belakangnya tiba-tiba runtuh dan gua surga yang gelap dan dalam muncul, memancarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. 11 gua surga hancur bersamaan dengan 11 fenomena Frost Spring. Saya akan sedikit tertarik jika itu adalah Hellfrost Springs yang asli. Tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Namun, ini hanyalah fenomena yang terlalu lemah. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama marsial Dao menyalurkan ki darahnya hingga batasnya dan sepertinya telah menghilang dari tempatnya, digantikan oleh tungku raksasa. Ada beberapa api berbeda yang menyala di tungku. Api jiwa bela diri, api naga Phoenix, api kesengsaraan, api karma teratai merah, dan api neraka. 5 jenis api menyala siang dan malam dan telah lama membakar tungku merah. Fenomena garis darah dari tubuh utama marsial Dao, tungku langit dan bumi. Sial, mata air embun beku neraka milik Ming Feng dan yang lainnya bahkan tidak dapat menembus ki darah tubuh utama seni bela diri dan tidak dapat bertahan melawan dampak tungku langit dan bumi. Dalam sekejap mata, 11 Hellfrost Springs menguap menjadi ketiadaan. Seiring bertambahnya fisik dan garis keturunan tubuh utama seni bela diri, kekuatan tungku langit dan bumi juga meningkat. Beberapa ahli Nether King yang tidak berhasil melepaskan gua surga mereka tepat pada waktunya akan terkena tungku langit dan bumi setelah fenomena Frost Spring menguap. Beberapa Nether King juga dimurnikan menjadi abu oleh tungku langit dan bumi dalam beberapa tarikan napas dan roh esensi mereka dihancurkan. Meskipun Ming Feng melepaskan gua surganya, karena batas budidayanya, itu hanya satu gua surga utama dan tidak dapat bertahan melawan dampak tungku langit dan bumi. Semua gua surga kecil lainnya terbakar dengan amukan api. Gua surga kecil yang awalnya gelap dan menyeramkan dipenuhi dengan api yang membubung ke langit. Mereka terbakar merah dari dalam keluar dan dipenuhi retakan, siap runtuh kapan saja. Setelah badan utama marsial Dao melepaskan fenomena garis darahnya, tungku langit dan bumi, serangan dari 11 ahli Nether King hancur seketika dan mereka menderita banyak korban. Hanya Ming Feng yang hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan gua surga utamanya yang hampir sempurna. Para ahli Nether King lainnya tewas atau terluka. Dia satu-satunya yang tersisa dan bisa mati di tempat kapan saja. Saat ini, badan utama marsial Dao hanya melepaskan fenomena garis darahnya dan belum benar-benar melakukan serangan balik. Set. Para pembudidaya terkejut. Mata Raja Northridge membelalak tak percaya. Lebih dari setengah dari 11 ahli Nether King dari ras Nether kuno terbunuh oleh satu fenomena garis darah dari Desolate Martial. Teror Desolate Martial bahkan telah melampaui imajinasi King Northridge. Di sisi lain, wajah Tuan Muda Hutan Selatan pucat dan dia menelan ludah dengan ekspresi waspada. Dia tidak menyangka orang luar yang dia dan Tang Qinger temui dalam perjalanan pulang ternyata begitu kuat. Di matanya, para ahli Nether King ini adalah yang tertinggi dan tak terhentikan. Namun, nyawa mereka tidak berharga di tangan Desolate Martial. Kenapa kalian masih berdiri dan menonton? Saat Ming Feng bertahan, dia berbalik dan meraung ke arah penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar, semuanya, serang. Jika orang ini tidak mati hari ini dan penguasa neraka menyalahkan kami, kalian semua juga harus mati. 10 penguasa wilayah merasa merinding ketika mendengar hal itu. Sebelumnya, mereka tidak ingin berdiam diri. Itu karena mereka terintimidasi oleh metode mengerikan dari tubuh utama marsial Dao dan waspada. Itu sebabnya mereka tidak langsung menyerang. Tapi sekarang setelah Ming Feng mengatakan itu, tidak ada jalan keluar bagi semua orang. Pergi. Penguasa wilayah dari punggung gunung mayat berkata dengan dingin, ada ribuan ahli Raja Neraka di aula dan itu berarti ribuan gua surga. Saya tidak percaya kita tidak akan bisa membunuh orang ini jika kita semua bergabung. Itu benar. Penguasa wilayah Verdant Flame Ridge juga berkata dengan suara yang dalam, kita masing-masing akan memanggil harta karun roh gua surga. Biarpun kita menggunakan kekerasan, kita bisa menghancurkan tungku merah ini menjadi berkeping-keping.
10 penguasa wilayah saling bertukar pandang dan membuat keputusan pada saat yang sama, berdiri di sisi Ming Feng untuk menekan badan utama marsial Dao. Ming Feng didukung oleh Hell Lord Frost Springs yang mengendalikan seluruh Frost Springs Hell. Namun, Desolate Martial hanyalah orang luar yang sendirian. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat membuat pilihan yang tepat untuk bergabung dengan suatu pihak tanpa berpikir panjang. Bab 2655 Esensi Gua Bela Diri Surga. Di bawah perintah penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka yang besar, ribuan raja neraka melayang ke udara dan melepaskan surga gua mereka. Aula utama istana punggung utara yang raksasa dan megah tidak dapat menahan benturan dan langsung runtuh. Ribuan gua surga dengan berbagai ukuran dilepaskan. Adegan macam apa itu? Itu sungguh merusak. Seluruh kota punggung utara berguncang dan berguncang saat gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Para jenderal neraka dan pion neraka di kota sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Semua orang hanya melihat para ahli raja neraka muncul di udara dan ribuan gua surga yang gelap dan menyeramkan. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mereka mundur satu demi satu, takut mereka akan terlibat. Kotak, Tang Qinger menatap sosok yang dikelilingi oleh ribuan raja neraka dengan ekspresi gugup. Bagaimana dia bisa bertahan melawan ribuan ahli raja neraka dan ribuan gua surga dengan berbagai ukuran? Hell Lord Frost Springs mungkin satu-satunya yang bisa menghadapi formasi sebesar itu. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Tang Qinger masih menantikan keajaiban. Badan utama marsial Dao berdiri di udara dan merasakan ribuan gua surga dengan berbagai ukuran dan Dao Dharma di sekitarnya. Matanya menjadi gelap dan nyala api di dalamnya semakin terang. Untuk menyempurnakan Dao bela diri, badan utama mencari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia kemana-mana. Sekarang dia berada di dunia neraka dan tidak bisa pergi untuk saat ini, dia mungkin juga mempelajari warisan Dharmic Dao dari dunia neraka. Tidak ada yang lebih cepat dan lebih langsung daripada menyempurnakan gua surga Raja Neraka agar dapat bersentuhan dengan Dao Dharma yang mendalam dari dunia neraka. Esensi Gua Bela Diri Surga. Sosok Perdana Menteri Marsial Dao menjadi tidak jelas dan gua surga raksasa dan aneh muncul di sekelilingnya. Badan utama marsial Dao menyebut gua surga yang gelap ini sebagai surga gua bela diri esensi yang mengacu pada awal dan asal mula Dao bela diri. Surga gua bela diri esensi bukanlah surga gua bela diri Dao yang sebenarnya. Derivasi dari esens martial Grotto Heaven tidak dapat ditiru dan merupakan variabel dunia. Tubuh Dao adalah buah Dao dan dibentuk setelah menghancurkan tubuh Dao bela diri sejati. Formulasi Dharma untuk ranah Dao bela diri berikutnya masih belum ditetapkan. Gua surga marsial Dao harus sesuai dengan formulasi Dharma itu. Karena keunikan surga gua bela diri esensi, ia berada di luar 3 alam sehingga tidak dapat tumbuh bahkan jika ia menyerap dan menjara esensi langit dan bumi. Cara terbaik agar gua surga bela diri esensi tumbuh adalah dengan melahap surga gua lainnya dan menyempurnakan segala jenis warisan Dharma Dao. Di mata badan utama marsial Dao, ribuan gua surga dengan berbagai ukuran dan Dao Dharma bukanlah gua surga sama sekali. Sebaliknya, itu seperti perjamuan prasmanan raksasa untuk surga gua esens marsial. Sebenarnya, saat tubuh perdana Dao bela diri melepaskan surga gua esensi bela diri, perasaan bahaya yang tiba-tiba muncul di pertemuan 9 cakrawala muncul di benaknya sekali lagi. Namun, badan utama seni bela diri dikepung dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Ming Feng dan para ahli lainnya memiliki ekspresi muram ketika mereka melihat badan utama marsial Dao melepaskan gua surganya. Jika Perdana Menteri Marsial Dao melepaskan gua surga yang sempurna, ribuan raja neraka mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika mereka bergabung. Namun, ketika mereka melihat bahwa badan utama marsial Dao hanya melepaskan gua surga kecil, mereka menghela nafas lega. Saya bertanya-tanya siapa dia. Jadi, dia hanyalah raja neraka biasa yang memadatkan gua surga kecil. Kami sedikit bereaksi berlebihan. Salah satu dari 10 penguasa wilayah dapat menekan gua surga kecil miliknya. Menurut saya, kita tidak boleh gegabah. Orang ini memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Dia bahkan membunuh beberapa ahli Nether King barusan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ming Feng berkata dengan dingin, bunuh dia dulu dan jangan biarkan hal lain terjadi. Membunuh. Penguasa wilayah dari 10 punggungan neraka saling bertukar pandang dan mengangkat tangan mereka.
Di bawah pimpinan Ming Feng dan 10 penguasa wilayah, ribuan gua surga dengan berbagai ukuran memancarkan aura menakutkan dan ditekan ke arah tubuh utama seni bela diri. Melahap, sosok tubuh utama marsial Dao telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan gua surga yang gelap dan dalam di udara. Surga gua bela diri esensi mulai berputar terus-menerus, membentuk pusaran raksasa yang merobek dan melahap berbagai surga gua yang sedang menyerbu. Gua surga utama Ming Feng dan 10 penguasa wilayah adalah yang pertama melakukan kontak dengan gua surga bela diri esensi. Awalnya, mereka berencana untuk bergabung untuk menekan surga gua bela diri esensi menjadi ketiadaan dalam sekali jalan. Tanpa diduga, saat gua surga mereka bersentuhan dengan surga gua bela diri esensi, mereka mulai berguncang dan kekuatan surga gua mereka terkuras dengan cepat. Mereka bahkan hampir tidak bisa mempertahankan wujudnya sebagai gua surga dan perlahan-lahan menyebar. Apa, orang ini sebenarnya sedang melahap gua surga utama? Ming Feng dan 10 penguasa wilayah bergidik. Di dunia neraka, jika seseorang ingin melahap dan menyempurnakan kekuatan gua surga, mereka hanya bisa mencari beberapa pecahan gua surga yang hancur dan perlahan-lahan mencernanya setelah lama berkultivasi. Siapa yang akan melakukannya dengan cara yang sama seperti tubuh utama marsial Dao seolah-olah dia sedang melahap makanan? Telan. Ming Feng dan yang lainnya tidak mundur atau menghindar sama sekali. Sebaliknya, mereka mengungkapkan ekspresi garang. Karena makanmu sangat besar, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Sangatlah konyol bagi gua surga kecil untuk melahap gua surga besar mereka sejak awal. Itu seperti seekor anakonda dengan mulut terbuka lebar melahap naga surgawi, bukankah itu hanyalah keinginan mati dari anakonda? Selain gua surga utama, ada juga ribuan gua surga dengan berbagai ukuran di belakangnya. Konflik antara begitu banyak gua surga dan warisan Dharma Dao sangat intens. Bahkan gua surga besar dan gua surga yang disempurnakan tidak dapat menahannya, apalagi gua surga kecil. Mungkin hanya alam semesta Saku yang diciptakan oleh pakar alam kaisar yang dapat menampung semuanya. Kenyataannya, itu seperti yang diharapkan Ming Feng dan yang lainnya. Pada pertemuan 9 cakrawala, surga gua bela diri esensi berhasil melahap surga gua dari 19 raja abadi tertinggi tanpa merasakan ketegangan apapun. Tapi sekarang ada ribuan gua surga dengan berbagai ukuran, menjadi terlalu sulit untuk ditangani oleh gua surga bela diri esensi. Mustahil bagi surga gua bela diri esensi untuk menyempurnakan warisan Dao Dharma dari surga gua ini secara instan. Itu hanya dapat mengakomodasi sementara Dao Dharma dari gua surga ini dan akan membutuhkan waktu lama untuk meramal, menyerap, dan menyempurnakannya. Namun, tidak ada waktu bagi surga gua esens marsial untuk melakukan itu sama sekali. Pusaran surga gua bela diri esensi tumbuh semakin besar. Namun, kecepatan putarannya menjadi semakin lambat. Jika ini terus berlanjut, surga gua esens marsial pasti akan meledak. Mengingat metode badan utama marsial Dao saat ini, tidak sulit baginya untuk menyerang pengepungan ribuan raja neraka. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Namun, hal itu akan menyulitkannya untuk melindungi keluarga Tang di punggungan utara. Saat itu, badan utama marsial Dao menyadari fluktuasi aneh yang datang dari surga gua esens marsial. Kembali ke Greater Avicii, ketika dia mengikuti bimbingan Soul Lantern, dia melihat sebuah cermin kuno yang disebut Netherworld Treasure Mirror. Cermin kuno itu tampak luar biasa. Namun, badan utama marsial Dao tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Anehnya, Netherworld Treasure Mirror tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Oleh karena itu, badan utama marsial Dao meletakkannya di bajunya untuk saat ini. Sekarang dia telah berubah menjadi gua surga. Cermin harta karun Netherworld secara alami memasuki surga gua esens marsial dan melayang ke dalam. Fluktuasi abnormal datang dari Netherworld Treasure Mirror.